Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas materi integral. Integral itu materi kelas 11 semester 2. Ya. Sebelumnya kita akan bahas tentang pengertian dari integral. Integral merupakan kebalikan dari turunan. Tentunya kemarin kan kalian sudah belajar tentang turunan kan? Nah, sekarang kita belajar tentang integral yang ada hubungannya dengan turunan, yaitu kebalikan atau inverse-nya, atau sering juga disebut dengan anti turunan. Oke, perhatikan beberapa contoh fungsi turunan berikut. Kita punya fx sama dengan x pangkat 5. Ketika kita cari f aksen x, hasilnya adalah 5x pangkat 4. Kita punya fungsi lain lagi, yaitu x pangkat 5 plus 3. Sama-sama x pangkat 5, tapi kali ini ada plus 3. Maka turunannya ternyata hasilnya sama, yaitu 5x pangkat 4. Berarti kali ini kita fokusnya adalah di x pangkat 5-nya ya. Ketika x pangkat 5 plus 0,8, maka turunannya sama, 5x pangkat 4. Kemudian ketika x pangkat 5 min 12, ternyata turunannya juga masih sama, yaitu 5x pangkat 4. Sehingga kalau kita punya 5x pangkat 5 plus c, otomatis turunannya tetap 5x pangkat 4. Dengan demikian, berapapun nilai c atau konstantanya, turunannya selalu 5x pangkat 4. Dengan demikian, jika kita punya fungsi x pangkat 5 plus c, berapapun c-nya, ketika diturunkan kan menjadi 5x pangkat 4 dengan menggunakan rumus turunan. Dan sebaliknya, jika 5x pangkat 4 akan diintegralkan, maka otomatis berubah menjadi x pangkat 5 plus c. Oke, dari 5x pangkat 4 berubah menjadi x pangkat 5. Dari tidak ada c-nya berubah menjadi plus c. Ketika diturunkan, c-nya hilang. Ketika diintegralkan, ada plus c. Ketika diturunkan, koefisiennya menjadi 5, pangkatnya menjadi 4. Ketika diintegralkan, koefisiennya hilang, pangkatnya menjadi 5, berarti pangkatnya bertambah 1. Kemudian, kenapa 5-nya bisa hilang ketika diintegralkan? Otomatis kan 5 dibagi 5, supaya menjadi 1. Oke, itu baru tadi kira-kiranya rumusnya ya. Atau, di sini bisa ditulis, aturan penulisan integral adalah lambang integral itu mirip dengan huruf F Latin tapi tanpa coretan. Integral f aksen x dx. Dx ini adalah aturan yang harus mengikat ke integralnya. Jadi artinya apa? Artinya dia diturunkannya terhadap diintegralkannya terhadap variabel apa yang ditulis di sini. Ketika variabel x maka ditulis dx, ketika variabel t maka ditulis dt. Ketika variabel y maka ditulis dy. Sama dengan fx plus c. Nah, untuk integral tak tentu, disebut tak tentu itu maka dia harus plus c di belakangnya. Dengan c adalah konstanta. Rumus integral tak tentu. Oke, integral x pangkat n dx, maka hasil integralnya adalah 1 per. Kenapa 1 per? Karena koefisiennya adalah 1. 1 per n plus 1, x pangkat n plus 1 plus c. Ketika punya koefisien, maka rumusnya berubah menjadi a per n plus 1, x pangkat n plus 1 plus c. Dengan n itu tidak sama dengan min 1. Untuk n sama dengan min 1, nanti ada lagi aturan tersendiri. Sifat integral tak tentu. Ketika dia punya koefisien,
koefisiennya bisa dipisah atau bisa dikerjakan seperti ini. Itu opsi, terserah. Kemudian, ketika ada penjumlahan ataupun pengurangan, itu bisa dipisah seperti ini. Oke, diintegralkan sendiri-sendiri. Tapi ini tidak berlaku untuk perkalian ataupun pembagian. Oke, materi untuk integral kali ini sampai di sini. Untuk contoh soalnya nanti bisa dibahas di kelas bersama guru masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.